semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Yanor Ferdi ini dan tepatnya di segmen Podcast. Halo semuanya, kali ini kita bakal dengerin beberapa cerita dari narasumber kita. Tapi sebelumnya, cerita singkatnya dulu, ini ada seseorang narasumber kita. Dia itu mendaki gunung 14 orang. Jadi dia ini bakal cerita gimana perjalanannya dia untuk mendaki gunung sampai hingga ke Pasar Setan. Bagi kalian yang pernah mengalaminya juga, komen di kolom komentar di bawah dan langsung aja masuk ke ceritanya. Let's go. Oke semuanya, di sebelahku ini ada narasumber kita, namanya Mas Bayu, yang bakal ceritain ke kalian gimana perjalanan dia naik gunung hingga ketemu yang namanya Pasar Setan. Kebetulan waktu itu kita ada rencana, kita itu ada satu kelompok, itu kita ada 14 anak kurang lebihnya. Oke. Dimana dari 14 anak itu terdiri sekitar untuk laki-laki kurang lebih sekitar 9-10-an, sisanya perempuan semua. Nah, dimana kita itu niatnya kesana cuman have fun aja sih. Awalnya kita nggak kepingin untuk ngeliat puncak atau ngeliat apa dimana kita nggak kepinginnya untuk have fun aja, kita camping aja, mengisi waktu luang, liburan waktu itu soalnya. Nah, untuk tempatnya kita di Gunung Semeru ya. Singkat cerita, dimana saat itu kita udah prepare semua, dimana saat kita mulai perjalanan di sana semuanya awalnya baik-baik aja. Nggak ada istilahnya nggak ada kayak perasaan atau gimana, soalnya tetap semuanya fun aja. Cuman waktu itu kita briefing atau waktu itu briefing di pintu masuk, di loket masuk, jadi di Ranupani. Dimana sampai Ranupani kita melakukan briefing di situ sebelum kita masuk ke area pendakian. Pokoknya untuk yang teman-teman kita yang belum pernah ke Semeru atau belum pernah melakukan pendakian, kita briefing di situ. Sebelumnya kita udah melakukan briefing dan lain-lain lah di situ. Nah, singkat cerita kita mulai pendakian. Waktu itu kita mulai pendakian kurang lebih sekitar pukul jam 3 sore waktu itu. Jam 3 sore. Sorry potong ya. Itu kejadiannya itu pada tahun kapan? Kalau kejadiannya itu kurang lebih di tahun 2018 kurang lebih. Di tahun 2018, dimana saat itu aku masih aktif masalah begitu ya, sebelum menikah. Menikah udah jarang sekali untuk seperti karena belum ngurus rumah tangga. Iya. Ya seperti itu. Jadi singkat cerita sampai sana itu kan kurang lebih pukul jam 3-an. Kita mulai melakukan perjalanan. Kita jalan, tidak ada masalah sampai waktu itu di pos berapa ya? Di pos 2 kalau nggak salah. Di situ kita cuman hanya 3 kelompok aja. Waktu di pos 2 itu kita bertemu dengan kelompok lain dan semuanya sempat istirahat juga sih di situ. Kurang lebih istirahat sampai 3 jaman lah kita istirahat di sana. Soalnya waktu mau menjelang maghrib juga kan, akhirnya kita istirahat dulu, sholat maghrib dan lain-lain, sambil berbekalan dan lain-lain. Kita istirahat waktu itu ya sekitar pukul 5:30 kalau nggak salah, 5:30 jam 6-an lah kita sore ya. Ya mau masuk maghrib. Nah, akhirnya setelah kita dan lain-lain itu masih belum ada rasa-rasa seperti itu, masih belum ada. Masih normal. Masih normal, itu masih masih nggak ada kendala dan lain-lain, masih normal. Nah, saat mulai terasanya itu kira-kira habis dari Ranukumbolo mau ke Tanjakan Cinta. Habis dari Ranukumbolo kan Tanjakan Cinta itu tuh, yang orang bilang Tanjakan Cinta kan. Kita mau ke Kalimati,
itu ada teman saya yang satu, sebut aja ya namanya Roni lah, sebut Oke. aja namanya Roni. Itu ada teman saya yang Roni ini itu anaknya agak, istilahnya tuh agak selengean. Jadi kalau bahasanya apa ya, selengean itu ya, begejekan lah. Iya. Nah, seperti itu. Ini agak selengean. Nah, dia itu tiba-tiba waktu itu pukul berapa itu? Pukul kurang lebih sekitar jam 10. Sekitar jam iya, jam 10-an lah. Kurang lebih jam 10-an itu dia tiba-tiba kayak nyalain senter. Dia nyalain senter. Habis nyalain senter kok tiba-tiba dia itu nyenter ke atas. Oh, mainin center. Main center ke atas. Nah, main center ke atas. Nah, posisi saya kan nomor 3 dari belakang. Iya. Nah, posisi saya itu nomor 3 dari belakang. Dia pas di depan kita, sebelum depannya dia tuh cewek-cewek semua. Nah, nomor 3 saya posisi nomor 3 dari belakang. Nah, waktu itu dari depan saya persis tuh dia. Akhirnya aku ngomong, kamu jangan seperti itu. Kalau kamu memang niatnya mau nyenter jalan aja, nggak usah nyenter ke atas. Soalnya ya wis tahu sendirilah. Soalnya kita kan ini juga bukan tempat kita. Soalnya emang katanya sih beliau pertama kali untuk ke gunungnya. Infonya sih sebelumnya itu gitu. Jadi ya wis si Roni ini tetap aja, dia tetap tetap bandel lah, dia tetap bangkang. Kayaknya tetap itu. Dan nggak lama kemudian, kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit gitu ya, tiba-tiba dia kayak keringetan. Waktu itu cuaca dingin ya, dia keringet. Malam hari padahal. Iya, dia keringetan. Terus rasanya itu kayak badan itu basah semua. Jadi baju itu basah. Akhirnya dia kayak nggak kuat, kayak berat gitu. Oke. Dia kayak berat gitu. Dan posisi dia di depan saya. Terus dia juga bawa carrier-nya itu aku rasa isinya cuma pakaian sih. Soalnya kan ya tipikalnya anaknya kan gemuk. Jadi ya carrier-nya cuma carrier, mungkin pakaian. Kalau untuk perbekalan dan lain-lain udah ada yang bawa sendiri. Kok tiba-tiba dia istilahnya tuh kayak sambat gitu loh. Kok terasa berat, kayak itu bilang itu, terasa berat, aku capek. Nah, akhirnya nggak berselang lama, aku putusan 4 anak ini yang aku, si Roni tadi, aku sama 2 temanku ini berhenti. Sisanya melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Nah gitu loh, jadi melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati biar bisa istirahat di situ, di pos di mana pos terakhir sebelum kita menuju ke puncak Mahameru. Oke. Nah, pas sampai di situ, tiba-tiba aku sama 4 anak ini, ya sebut aja ada yang belakang sendiri tuh temanku yang sering malang melintang. Dia juga pernah ngesar juga sih. Nah itu akhirnya dia bilang, wis gini aja istirahat sih. Yang lainnya lanjutin perjalanan. Jadi yang lainnya ini lanjut sama. Jadi kita terpisah jadi 2 tim sebenarnya. Kita istirahat di dulu sebentar. Tiba-tiba si Roni ini kok badannya kayak orang hipo, tapi dia nggak merasa kedinginan. Oke. Tapi malah merasa kepanasan, tapi mulutnya pucet kayak orang hipo gitu, kayak orang kena hipotermia. Jadi dia tuh bingung mau ngapain. Dibilang hipo tapi dia kepanasan, tapi mukanya kayak orang hipotermia tuh. Tes waktu itu kita sempat bingung dan lain-lain. Aku coba pergi cari lah itu apa, semacam kayak kayu atau sampah-sampah daun-daunan mau tak buat api. Akhirnya aku inisiatif sama temanku juga satunya ini, sebut aja namanya si Angga lah paling. Sebenarnya sama Angga ini aku berdua cari itu apa namanya, cari kayak kayu bakar gitu. Nah setelah cari kayu-kayu, setelah selesai cari kayu bakar, saya kembali. Kok si Roni ini tiba-tiba dia kayak orang mengerang, antara dia kesakitan atau kayak
istilahnya kayak gimana ya, kayak antara dia pokoknya itulah kayak antara kayak kesakitan atau kayak sedang gitulah, dia mengerang gitu. Di situ udah mulai kayak hal-hal yang Iya, aneh waktu gitu itu ya. kurang lebih sekitar jam 11-an kalau nggak salah. 11 malam. Merinding dong pastinya. Jadi ya akhirnya jambret ini jam segini, terus aku lihat juga nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang melintas gitu loh. Soalnya kan rata-rata istirahat semua di Ranu Kumbolo. Nah kita kan niatnya patas tuh, soalnya kan yang biasanya orang itu kalau santai-santai kurang lebih sekitar 4 hari 5 hari gitu kan. Nah kita niatnya dibuat, soalnya niatan kita nggak muncak, niatan kita cuman have fun. Iya. Jadi ya kita soalnya kan mau kerja juga kan, jadi untuk camp-camp cuma istirahat yang penting-penting aja. Waktu itu kurang lebih jam 11-an kok tiba-tiba dia itu kayak gitu. Akhirnya semua bingung. Nah temanku yang satu ini ya karena itu aku, Roni, Angga, samanya satunya sebut aja yang namanya aku Irwan lah paling enggak ya. Nah aku, Roni, Angga, Irwan. Nah si Irwan ini yang anak SAR tadi, salah satu anak tim SAR tadi. Dia yang paham betul sosoknya Semeru di gimana, dia yang paham betul medannya Semeru gimana. Jadi istilahnya dia itu udah tahu lah tipikal Semeru seperti apa. Akhirnya dia juga nggak berani bilang sih sama kita kalau ada sesuatu di Roni gitu loh. Oh gitu. Tapi sebenarnya udah tahu. Kalau dari pandangannya dia udah paham. Oke. Dia udah paham semenjak Roni nyenter tadi. Soalnya awalnya nggak ada masalah gitu loh, awalnya nggak ada masalah. Nah setelah itu habis kejadian itu si Irwan ini bilang ke aku, ini gimana ya? Soalnya kalau nggak dianuin sekarang, anak ini bisa-bisa ya kayak gimana lah, soalnya posisinya kayak gini, takut yang kejadian yang enggak. Di akhirnya aku sempat tuh mau cari bantuan juga, mau naik ke atas mau cari bantuan juga. Tapi pada saat itu tiba-tiba kok aku kepikiran, aku ada odol. Aku manggilkan Bang Irwan ya. Aku ada odol Bang di tas. Saya coba dengan keahlian setengah spiritual, setengah itu, soalnya mulai merinding, soalnya agak merinding juga. Waktu itu emang suasana wis ngeri, mau mencekam. Kan agak gerimis juga sih, agak gerimis juga. Jadi ya wis istilahnya itu ya kayak bener-bener kayak orang yang merasakan sih imaging lah. Imaging. Jadi ya merinding sedap gitu. Pas waktu itu aku coba. Saya biasanya yang kata-kata yang pernah aku lihat kan jempol kaki dikasih odong. Biasanya kan gitu. Oh, buat penakaran dan lain-lain lah, istilahnya gitu. Coba di situ. Tak coba awalnya sih tetap nggak ada reaksi. Tiba-tiba sama si Angga ini dibacain ayat kursi dan lain-lain. Karena itu sempat berlangsung kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menitan lah kejadian itu. Jadi dia tetap gerang-gerang gitu, tapi nggak bereaksi apa-apa, cuman gitu aja. Kayak mau ngomong sesuatu tapi dia nggak bisa ngomong, kayak mengerang kesakitan tapi nggak kesakitan gitu loh. Dan nggak ada kayak gini-gini, nggak. Berarti dia setengah sadar tuh. Tetap sadar. Kalau bilang nggak sadar, bukan nggak sadar, dia sadar. Oh, tetap sadar. Ya tapi ya itu tadi. Cuman dia kayak nggak bisa ngomong gitu, mau nyampein sesuatu. Nah terus matanya itu tertuju ke arah pohon yang sebelah sana. Yang disenterin tadi. Bukan, pohon yang tapi dia matanya ada pohon yang di sebelah sana. Setelah setelah kita bacain Yasin dan ayat kursi dan lain-lain, itu berselang kurang lebih 20 sampai 25 menit. Akhirnya gak lama dia kayak tertidur. Dia kayak tertidur. Kita coba istirahat sebentar juga sambil nunggu dia bangun. Kurang lebih sekitar 15 menit.
Saya basuh mukanya dia pakai Air putih biasa. air putih biasa. Saya basuh mukanya, sambil saya bangunin. Dia bangun. Nah, terus dia bangun, dia bilang, dia mau ngomong, cuma sama Bang Irwan nggak dibolehin. Wes, ayo, kuat nggak? Katanya bilang gitu. Oke. Wes, nggak usah cerita. Aku tanya, kamu kuat nggak? Terus katanya, kuat Bang. Ya wes, akhirnya kita lanjut sampai ke posnya teman-teman yang di sana. Nah, pasti kita perjalanan ke sana kan ada berempat nih. Kan berempat. Waktu kita pas mau ke sana, itu tiba-tiba ada jalan pisah. Oh, cabang gitu. Cabang. Jalannya itu kayak cabang. Nah, info dari Bang Irwan, nggak ada jalan cabang ini. Tuh, nggak ada jalan cabang itu, nggak ada. Terus. Nah, kita bingung dong mau kemana. Ini arah di mana? Soalnya kita nggak bawa kompas, nggak bawa apa. Akhirnya kita sempat berhenti sebentar. Akhirnya di situ aku punya pikiran, Bang, gimana kalau nanti 30 menit kita ketemu lagi di sini. Bang Irwan sama Roni ke sana, aku sama si Angga ke sana, ke jalur kiri. Jadi Bang Irwan sama si Roni ini ke jalur kanan. Soalnya kalau aku sama Roni atau Roni sama si Angga kayaknya nggak mungkin. Soalnya yang tahu Medan kan Bang Irwan. Nah, sedangkan aku sama si Angga ini kan ya setengah-setengah tahu. Memang selama aku naik ke sana nggak ada jalan itu, jalan misah itu nggak ada. Dia coba lah, ya 30 menit ya, kita timer 30 menit, bisa lah kita bisa. Terus itu mungkin berjalan kurang lebih kisaran 2 sampai 3 kiloan lah, nggak sampai sih, ya mungkin kurang 2 kiloan lah, antara 2 kiloan. Kok tiba-tiba tambah jalan itu tiba-tiba tambah sempit. Nah, aku sama si Angga ini kaget. Ini gimana ini kok kayak gini? Sabar bro. Masalahnya aku sendiri juga takut gitu loh. Ambil rokok dulu. Oke. Sekalian minum. Bagi kalian yang masih nonton video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa di subscribe buat berkembang terus video ini dan channel ini biar terus makin update untuk kedepannya. Jadi jangan lupa share ke teman-teman kalian juga dan dukung channel ini hingga sampai nanti sesuai harapan kita bersama. Oke, langsung lanjut lagi untuk ceritanya. Oke, gimana Mas? Nah, setelah itu kita kan bingung loh, aku sama si Angga ini bingung mau ngapain. Itu kurang lebih kita berjalan kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menit aku nggak nemu jalan. Akhirnya aku memutuskan baliklah ke lokasi yang tadi. Oke. Baliklah ke lokasi yang tadi. Pas mau arah balik, aku itu mendengar kayak suara burung, kayak burung gagak atau burung apa itu dari arah atas turun ke bawah. Wah, gitu. Dan itu nggak sekali aku dengar, beberapa kali, mungkin ada 4 sampai 5 kali. Itu jarak waktunya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 detikan lah. Kuak. Terus nggak lama lagi kuak. Tuh. Itu yang dengar cuman Mas Bayu aja atau yang lain juga dengar? Aku rasa sih Angga juga dengar sih, cuman kita nggak nggak seberapa perhatian itu. Soalnya memang kondisi kita satu ya capek, kedua ya takut, pokoknya kebingungan istilahnya lah. Soalnya nggak pernah ngalamin hal seperti itu sebelumnya. Kebetulan sekali senter si Angga ini lowbat. Senternya si Angga ini lowbat, aku pakai senterku biasa. Nah, senterku biasa bukan senter yang panjang kan, yang lebar itu yang lebar. Akhirnya kita putuskan untuk tambahan pakai headlamp.
Oke. Kita fokuskan pakai headlamp. Nah, headlamp pun juga nggak seberapa nyorotnya kan juga nggak seberapa itu kan, nggak seberapa terang juga. Memang posisinya gelap banget, terus agak gerimis. Nah, sedangkan kalau headlamp kalau kena tetesan air kan agak pecah cahayanya. Kalau kena tetesan air kan dia agak pecah, biasanya sih gitu. Oke. Nah, gitu, ya dengan pencahayaan seadanya tetap jalan. Kurang lebih aku balik itu sekitar 5 menitan ya, 5 menitan aku ketemu sama itu kayak orang situ, Penduduk situ. itu antara penduduk atau bukan nggak tahu. Dia kayak bawa kayu bakar. Oke. Orangnya itu bawa kayu. Terus orangnya itu bilang ke kita berdua dan si Angga juga tahu. Dia sempat kaget, sempat teriak. Terus orangnya malah ketawa. Dipikir teriakan kita itu kayak lucu. Kalau kita posisinya kita kan teriaknya takut. Oke. Nah, waktu itu dia bilang dengan bahasa Jawa yang halus. Jenengan badhe ten pundi? Bilangnya gitu. Iya sih ngomong biasa kayak orang biasa. Jenengan badhe ten pundi? Aku bilang, kulo kesasar Pak. Badhe ten pundi? Kulo tanggal jenengan badhe ten pundi? Kulo badhe ten Kalimati. Kulo kesasar. Nah, kok tiba-tiba orangnya itu nyuruh kita turun. Wis jenengan bali mawon. Wangsul mawon. Mboten usah diterusaken. Orangnya bilang kayak gitu. Ya, kita juga niatnya sih untuk beriringan. Nah, jadi juga kita juga niatnya sih kepingin balik. Cuman kita kan juga nggak tahu. Tapi aku juga bilang, "Nggih, Pak, kulo badhe wangsul, cuman iki kulo pun janjian kalian rencang kulo ten mriku. Aku udah janjian sama teman saya di sana." Gitu loh. Udah janjian sama teman saya di sana nanti di titik kumpulnya itu. "Nggih, monggo, ya silakan. Masnya lanjutkan aja." Setelah pikir panjang, aku sama si Angga ini tiba-tiba langsung gercep jalan. Wis nak betul itu capek, nak betul itu apa langsung jalan. Si Angga ini ngelarang aku untuk noleh belakang. Oke. Soalnya Angga ini kayak dia waktu si kakek itu ngomong, si Angga ini kayak istilahnya itu tertegun. Soalnya memang yang si Angga ini nggak seberapa tahu bahasa Jawa kan. Memang dia sama-sama anak Surabaya, tapi dia nggak tahu bahasa Jawa yang seperti itu. Yang halus Seperti itu. Dia akhirnya aku yang dimanfaatin sama dia, aku kan agak paham tuh bahasa itu. Akhirnya si Angga ini ngelarang, jangan oleh tuh, jangan lihat belakang. Kepo aku. Sempat aku mau noleh, tiba-tiba dipukulnya aku sama si Angga ini. Dibilangin jangan noleh. Tapi ya namanya aku tetap kepo kan, noleh aku belakang, gak ada. Hilang Bapak. Bukan hilang, nggak tahu kemana, nggak ada beriringan. Nggak tahu. Bukan entah itu hilang atau dia jalan lagi. Soalnya kan kanan kiri ini nggak tahu itu antara jurang atau alas-alas biasa nggak tahu. Soalnya kan gelap tuh posisinya. Iya. Dan aku juga nggak berani terlalu kanan terlalu ke kiri. Takutnya ya kalau alas sih masih bisa, kalau jurang. Soalnya kan ngikutin jalan setapak aja. Kurang lebih jalannya sekitar antara 1 sampai 2 meteran, 1,5 meteran lah.